Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hakim dengan NIM 1911604116 dan saya dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu regional anestesi. Baik, langsung saja mengenai pengertian regional anestesi. Regional anestesi merupakan sebuah tindakan pembiusan yang bertujuan untuk menghentikan transmisi saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf otonom. Dan induksi anestesi regional menyebabkan hilangnya sensasi pada daerah tubuh tertentu. Baik, bisa kita lihat anestesi regional terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama yaitu SAB atau subarachnoid block, yang kedua lumbal epidural analgesia, yang ketiga caudal analgesia, dan yang keempat blok saraf perifer. Selanjutnya mengenai cara kerja regional anestesi. Obat anestesi akan diberikan dengan cara disuntikan pada area di sekitar kumpulan saraf yang nantinya akan menghambat kerja saraf tersebut, sehingga pasien tidak akan merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Selain dengan cara disuntikan, obat anestesi yang diberikan juga bisa menggunakan kateter, yang secara terus-menerus akan memasukkan obat anestesi ke area tubuh. Dan pada umumnya, penggunaan kateter dipergunakan selama kurang lebih 2-3 hari. Baik, kemudian dilanjutkan dengan keuntungan dan kerugian regional anestesi. Bisa dilihat, yang pertama adalah keuntungan. Alat minim dan teknik relatif sederhana, sehingga biaya relatif lebih murah. Selanjutnya, relatif aman untuk pasien yang tidak berpuasa, karena pasien dalam keadaan sadar. Yang ketiga, tidak ada komplikasi jalan nafas maupun respirasi jalan nafas. Dan yang keempat, tidak ada polusi kamar operasi oleh gas anestesi. Yang kelima, perawatan pos operasi lebih ringan. Dan yang keenam, jangka waktu rawat inap lebih cepat. Dan bisa dilihat kerugian. Yang pertama adalah tidak semua pasien mau dilakukan regional anestesi. Yang kedua, membutuhkan kerjasama pasien yang kooperatif. Yang ketiga, sulit dilakukan untuk pasien anak-anak. Dan yang keempat, tidak semua ahli bedah menyukai regional anestesi. Dan yang terakhir, kemungkinan terjadi kegagalan pada saat teknik regional anestesi. Baik, kemudian dilanjutkan dengan spinal anestesi. Anestesi spinal adalah injeksi obat anestesi lokal ke dalam ruang intratekal yang menghasilkan analgesia, yang mana pemberian obat lokal anestesi ini ke dalam ruang intratekal atau ruang subarachnoid yang tempatnya di regio lumbal antara vertebra lumbal 2 sampai lumbal 3, lumbal 3 sampai lumbal 4, atau lumbal 4 sampai lumbal 5, untuk menghasilkan onset anestesi yang cepat dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Tanda dari keberhasilan spinal anestesi yaitu keluarnya cairan liquor subarachnoid. Bisa kita lihat dari gambar, spinal anestesi disuntikan yang tepatnya di ruang intratekal atau ruang subarachnoid di regio lumbal antara vertebra lumbal 2 sampai lumbal 3, atau lumbal 3 sampai lumbal 4, ataupun lumbal 4 sampai dengan lumbal 5. Untuk kontraindikasi absolut spinal anestesi meliputi pasien menolak, kemudian infeksi di daerah penusukan, koagulopati, hipovolemi berat, peningkatan tekanan intrakranial, stenosis aorta berat, dan stenosis mitral berat. Ada juga yang menyebutkan kontraindikasi kontroversi yang meliputi operasi tulang belakang pada tempat penusukan, ketidakmampuan komunikasi dengan pasien, serta komplikasi operasi yang meliputi operasi lama dan kehilangan darah yang sangat banyak. Baik, selanjutnya bisa kita lihat
Ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan dengan teknik spinal anestesi. Yang pertama ada handscoon steril, yang kedua adalah obat bupivacaine, yang selanjutnya adalah spinaken tergantung ukuran dan usia pada pasien, yang selanjutnya adalah squid 5 cc, yang selanjutnya adalah plester, kasa steril, alkohol 70%, dan betadine. Untuk teknik regional anestesi yang selanjutnya adalah epidural anestesi, yang mana epidural anestesi ini sendiri merupakan tindakan anestesi yang memblokade saraf dengan menempatkan dan menyuntikkan obat anestesi di ruang epidural lumbal 3 sampai lumbal 4 dan biasanya digunakan untuk proses persalinan. Efek yang dihasilkan berupa epidural block dan analgesia. Bisa dilihat dari gambar yang pertama. Penyuntikan epidural anestesi yaitu pada lapisan durameter tepatnya, yang mana spinaken ini yang nantinya disuntikan, yang di dalamnya terdapat obat anestesi untuk memblokade saraf, yang mana disuntikan di lapisan epidural lumbal 3 sampai lumbal 4. Dan epidural anestesi ini pada umumnya digunakan pada proses untuk ibu bersalin atau persalinan, yang mana sama bisa dilihat dari gambar. Pada spinaken ini nantinya disuntikan pada area durameter yang tepatnya pada ruang lumbal 3 ataupun lumbal 4, yang nantinya cairan obat anestesi ini dimasukkan dan disuntikan ke dalam ruang durameter tersebut, yang bertujuan untuk memblokade saraf pada saat anestesi atau operasi dilakukan. Di sini kita bisa lihat perbedaan anestesi spinal dengan anestesi epidural, yang mana perbedaan bisa dilihat dengan lokasi obat. Untuk spinal anestesi, lokasi obat yang disuntikan adalah di ruang intratekal, dan epidural itu di ruang epidural atau bagian durameter. Untuk onset itu sendiri, spinal anestesi memerlukan onset 5 menit dan epidural anestesi 10-15 menit. Untuk durasi, spinal anestesi 60-90 menit. Untuk epidural anestesi, durasinya adalah 180 menit. Untuk volume obat, spinal anestesi 4 cc, untuk epidural 15-20 cc. Untuk teknik, spinal anestesi lebih mudah dibandingkan dengan epidural anestesi. Untuk blok motoris, yaitu spinal anestesi sangat kuat, sedangkan epidural anestesi sedang. Untuk efek hemodinamik atau hipotensi, untuk spinal anestesi itu lebih besar dibandingkan dengan epidural anestesi. Untuk selanjutnya, teknik anestesi regional anestesi. Yang ketiga adalah caudal anestesi. Bisa dilihat, anestesi caudal sebenarnya sama dengan anestesi epidural, karena kanalis caudalis adalah kepanjangan dari ruang epidural dan obat ditempatkan di ruang caudal melalui hiatus sakralis. Jadi, anestesi caudal ini disuntikan di area sakral ataupun tulang sakral, yang bisa dilihat itu di gambar di area yang terdapat segitiga itu. Teknik ini biasanya dilakukan pada pasien anak-anak karena bentuk anatominya lebih mudah ditemukan dibandingkan daerah sekitar perineum dan anorektal, misalnya hemoroid dan fistula perianal. Untuk indikasi pemberian caudal anestesi ini sendiri, untuk blok epidural caudal biasanya diindikasikan untuk pembedahan di bawah diafragma, khususnya di tulang sakral yang saya sebutkan tadi, dan area lumbal bawah dan tungkai bawah. Dilanjutkan dengan teknik regional anestesi yang keempat, yaitu peripheral nervous block.
Pada tipe spinal dan epidural, obat anestesi disuntikan ke area spesifik di punggung pasien. Sementara pada peripheral nervous block, obat anestesi akan disuntikan dekat dengan kumpulan saraf yang berada di tangan, kaki, ataupun di kepala. Peripheral nervous block ini terdapat dua jenis yang pada umumnya dilakukan, yaitu femoral nervous block, yaitu di mana obat anestesi akan disuntikan di daerah kaki, dan brachial plexus block, di mana obat anestesi akan disuntikan di daerah lengan dan bahu. Baik, untuk selanjutnya bisa kita lihat obat-obatan apa saja yang digunakan pada saat regional anestesi. Yang pertama yaitu bupivacain 0,5%. Bisa dilihat gambar untuk bupivacain itu sendiri seperti apa. Dan untuk yang selanjutnya adalah lidocaine 2%. Dan bisa dilihat di gambar bentuk atau sediaan obat lidocaine itu sendiri seperti apa. Baik, untuk selanjutnya bisa dilihat persiapan apa saja alat regional anestesi. Baik, alat regional anestesi itu dipersiapkan sama dengan general anestesi, yaitu statik, yang mana S-nya itu sendiri stetoskop dan laringoskop, Mayer untuk anak dan Macintosh untuk dewasa. T, tube itu di dalamnya ada ETT dan LMA. Untuk A-nya airway, Mayo atau OPA, NPA atau sungkup muka atau face mask. Yang T adalah tap, yaitu plaster. Yang I introducer, stylet dan magill force. Yang C adalah konektor dan S-nya adalah suction. Baik, dari gambar ini kita bisa lihat bersama-sama persiapan alat tadi yang telah disebutkan, yaitu statik, yang mana ada laringoskop, face mask, OPA, plaster, stylet, suction, stetoskop, TT, spuit, handscoon, magill force, jelly, dan konektor. Mungkin cukup sekian penjelasan regional anestesi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.